Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudatul Jannah dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan tentang biografi Imam Al-Ghazali dan pemikirannya. Imam Al-Ghazali memiliki nama lengkap yaitu Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi. Beliau juga diberi gelar Hujjatul Islam, yang artinya bukti kebenaran agama Islam. Ayah beliau adalah seorang ahli tenun wol yang sangat sederhana namun soleh. Ayahnya sangat mencintai ilmu agama meski tidak memiliki kesempatan luas untuk belajar secara mendalam. Sebelum wafat, sang ayah menitipkan Imam Al-Ghazali kecil dan saudaranya yaitu Ahmad Al-Ghazali kepada seorang ahli tasawuf yang kemudian mengasuh dan mendidik mereka. Imam Al-Ghazali memulai pendidikan dasarnya yaitu di kota Tus, lalu melanjutkan ke Naisabur untuk belajar kepada seorang ulama besar pada masa itu, yaitu Imam Al-Haramain Abdul Ma'ali Al-Juwaini. Nah, di sanalah bakat luar biasa beliau mulai muncul. Kecerdasan dan kemampuan berdebatnya membuat beliau disegani di antara murid-murid lainnya. Bahkan dalam waktu singkat beliau menjadi asisten utama gurunya dan mulai mengajar atas nama sang guru. Nah, setelah Imam Al-Haramain wafat, Imam Al-Ghazali melanjutkan langkahnya ke Baghdad. Dan di Baghdad, beliau diberi amanah untuk menjadi pengajar di salah satu madrasah, yaitu Madrasah Nizamiyah Baghdad. Kemudian pada tahun 488 Hijriah, beliau meninggalkan Baghdad dan meninggalkan semua jabatannya dan melakukan perjalanan spiritual menuju Damaskus, kemudian ke Baitul Maqdis. Di sana beliau menyendiri, merenung, memperbanyak ibadah dan memperdalam ilmu hakikat. Dalam khalwat itulah beliau menulis karya terbesar beliau yaitu Ihya Ulumuddin, yang dimana kitab tersebut memiliki arti menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Imam Al-Ghazali wafat pada tahun 1111 Masehi dalam usia 55 tahun. Selanjutnya, pemikiran Imam Al-Ghazali. Terdapat beberapa pemikiran Imam Al-Ghazali, di antaranya yang pertama yaitu pemikiran Imam Al-Ghazali tentang filsafat. Imam Al-Ghazali adalah orang yang menguasai filsafat dengan sangat baik. Namun, setelah mendalaminya, ia merasa bahwa filsafat tidak bisa dijadikan jalan utama untuk mencapai kebenaran sejati, karena akal manusia memiliki batas dan tidak bisa menggapai semua hal, terutama perkara-perkara ketuhanan. Karena itulah Imam Al-Ghazali mengkritik pemikiran para filsuf yang bertentangan dengan agama Islam. Ia menulis buku Tahafut Falsafah, yaitu sebuah buku yang di dalamnya terdapat kritikan terhadap para filsuf yang menurutnya bisa menggoyahkan sendi-sendi keimanan seseorang, di mana ia membantah gagasan-gagasan seperti kepercayaan bahwa alam itu tidak diciptakan, bahwa Tuhan hanya tahu tentang dirinya saja, dan bahwa tidak ada kebangkitan jasmani setelah mati. Bagi Imam Al-Ghazali, tiga gagasan tersebut sangat berbahaya dan bisa menjerumuskan pada kekufuran. Meski begitu, Imam Al-Ghazali tidak menolak semua filsafat, tapi ia juga masih tetap menggunakan logika dan akal dalam banyak hal. Tapi ia menekankan bahwa akal saja tidak cukup, tetapi perlu petunjuk dari wahyu dan hati yang bersih.
Kemudian pemikiran Imam Al-Ghazali yang kedua yaitu tentang tasawuf. Dalam pandangan Imam Al-Ghazali, jalan yang paling benar untuk mendekatkan diri kepada Tuhan adalah lewat tasawuf. Ia menemukan kedamaian dan jawaban atas kegelisahan jiwanya, ya, yaitu melalui pensucian hati, ibadah yang khusyuk, dan kehidupan yang sederhana. Bagi Imam Al-Ghazali, hati adalah puncak keimanan. Jadi, jika seseorang mempunyai hati yang bersih, maka ia akan mudah menerima cahaya kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali mengajarkan bahwa seorang harus membersihkan hati dari cinta dunia dan menjauhkan diri dari kesombongan dan kemalasan, serta memperbanyak ibadah dan muhasabah diri. Kemudian pemikiran Imam Al-Ghazali yang ketiga yaitu tentang akhlak dan moral. Jadi Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang, yang dimana sifat tersebut akan mendorong seorang untuk melakukan sesuatu tanpa berpikir panjang. Jadi jika akhlaknya baik, maka perbuatannya pun akan baik. Pun sebaliknya, apabila akhlaknya buruk, maka perbuatannya akan buruk. Menurutnya, akhlak yang baik bisa dilatih dengan membiasakan diri untuk berbuat baik. Nah, jadi jika disimpulkan, pemikiran Imam Al-Ghazali menekankan bahwa akal itu penting, tapi tidak boleh mengalahkan hati dan petunjuk wahyu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.